Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mempresentasikan terkait audit sistem informasi persediaan stok barang pada PT Tiga Putra Sulingo dengan menggunakan metode framework COVID 4.1. Sebelum masuk pembahasan, perkenalkan dulu, saya dari kelompok 6. Dalam kelompok ini terdapat 4 mahasiswa, satu Muhammad Ikhwanul Muslimin Syahril dengan NIM 11207 dan saya sendiri Rifat Adib dengan NIM 11207 031. Selanjutnya saya Nur Faizin dengan NIM 11207 270 dan yang nomor 4 Aden Rahman Rahman dengan NIM 207 052. Baik, selanjutnya yaitu latar belakang. Saat ini teknologi informasi banyak diterapkan karena memiliki banyak manfaat, khususnya bagi perusahaan, seperti kegiatan operasional perusahaan yang berjalan dengan optimal. Dalam jangka waktu yang tepat, perusahaan dapat mengalami kemajuan melalui penggunaan sistem informasi karena proses pengelolaan data menjadi informasi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Sistem persediaan barang merupakan teknologi yang biasanya digunakan oleh perusahaan penjualan dalam melakukan pendataan mengenai persediaan barang. PT Tiga Putra Sulingo sendiri adalah merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang penjualan alat kesehatan. Ini sangat memerlukan adanya pengendalian persediaan stok barang yang efektif dan efisien untuk menunjang kegiatan usaha setiap harinya. Namun dalam pengelolaan data masih dilakukan secara manual, di mana semua data dituliskan ke dalam buku yang mana sangat rentan terhadap keliruan, kehilangan, bahkan redundansi data yang disebabkan human error, sehingga tingkat keamanannya sangat berisiko. Audit sendiri itu apa? Beberapa ahli menyebutkan bahwa audit merupakan proses yang dilakukan secara sistematis dan bersifat objektif dan memiliki tujuan untuk mendapatkan bukti-bukti yang menjadi bahan evaluasi yang berkaitan dengan berbagai kegiatan sebuah organisasi atau perusahaan. Juga ada yang menyebutkan merupakan proses pengumpulan dan evaluasi fakta untuk mengetahui kondisi yang berhubungan dengan tingkat efektivitas, efisiensi, dan ekonomis dari operasional yang ada, dan memiliki tujuan dalam melindungi aset, menjaga integritas data, dan memungkinkan organisasi atau perusahaan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Dari beberapa pernyataan para ahli di atas, disimpulkan bahwa audit memiliki tujuan untuk mengetahui kondisi yang berhubungan dengan tingkat efektivitas, efisiensi, dan ekonomis dari kegiatan operasional, serta mendapatkan bukti-bukti yang menjadi bahan evaluasi yang berkaitan dengan berbagai kegiatan. Tujuannya juga untuk mencapai tata kelola TI yang lebih baik terkait sistem informasi mengenai persediaan barang agar dapat mencapai tingkat kematangan pada tingkat 4 dengan status manage and measurable. Pada kematangan TI dengan tingkat 4 tersebut, perusahaan harus melakukan evaluasi mengenai perencanaan strategis TI dan setiap prosedur pada TI, sehingga dapat meningkatkan pemahaman manajemen perusahaan terhadap peluang dan keterbatasan yang berkaitan dengan TI, khususnya sistem persediaan barang yang digunakan perusahaan. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu SHOBIT. SHOBIT atau Control Objective for Information and Relevant Technology merupakan sebuah rangka kerja yang menjadi standar manajerial dan teknis. Dengan berorientasi pada proses dan diketahui, rangka kerja dari SHOBIT dibuat pada tahun 1992. Konsep dasar dari rangka kerja SHOBIT berkaitan dengan pengendalian informasi yang berasal dari tata kelola TI yang berfungsi dalam mendukung pencapaian tujuan bisnis dari sebuah perusahaan.
Demikian penjelasan terkait dengan domain dan subdomain yang terdapat pada kerangka kerja dari Sobit 4.1 sebagai berikut. Pertama, domain PO atau Plan and Organize. Domain ini berkaitan dengan cara dan strategi dari organisasi pada saat melakukan persiapan yang meliputi arsitektur, cara penggunaan, pengelolaan risiko, infrastruktur teknologi, dan kualitas sumber daya dari penggunaan TI. Selanjutnya, yang kedua yaitu AI atau Assurance and Improvement. Domain ini berkaitan dengan kondisi dan solusi bagi TI yang perlu dikembangkan sesuai dengan sasaran dari bisnis. Metode penelitian. Berikut penelitian yang akan dilakukan, yaitu tahapannya yang pertama identifikasi masalah, selanjutnya perumusan masalah, dilanjut pengumpulan data, dilanjutkan pengolahan data, dan dilanjutkan proses analisis tingkat kematangan, dan dilanjutkan menjadi rekomendasi. Yang terakhir, tahap kesimpulan. Skala pengukuran kuesioner ada 5 tingkatan yang dimulai dari angka 0, yang artinya sangat tidak setuju. Kalau angka 1 artinya tidak setuju, 2 artinya kurang setuju, 3 artinya netral, 4 artinya setuju, 5 artinya sangat setuju. Oke, dilanjut. Teknik pengolahan data. Pada data ini dilakukan perhitungan maturity level atau tingkat kematangan dan nilai kesenjangan atau disebut dengan gap. Menggunakan framework dari Sobit 4.1 menggunakan aplikasi. Berikut saya akan menjelaskan tentang konversi nilai kuesioner. Jika responden menjawab dengan pertanyaan STS atau sangat tidak setuju, maka akan diberikan nilai 0. Jika responden menjawab dengan pertanyaan TS atau tidak setuju, maka akan diberikan nilai 1. Jika responden menjawab dengan pertanyaan KS atau kurang setuju, maka akan diberikan nilai 2. Jika responden menjawab dengan pertanyaan N atau netral, maka akan diberikan nilai 3. Jika responden menjawab dengan pertanyaan S atau setuju, maka akan diberikan nilai 4. Jika responden menjawab dengan pertanyaan SS atau sangat setuju, maka akan diberikan nilai 5. Rata-rata konversi. Nilai konversi bagi sigma pertanyaan kuesioner normalisasi sama dengan sigma rata-rata konversi per level kali level bagi sigma level. Kemudian perhitungan maturity level. Perhitungan indeks kematangan. Sigma normalisasi bagi sigma responden. Kemudian penilaian maturity levelnya, penilaian indeks kematangan yaitu sigma indeks kematangan bagi atribut, sigma subdomain. Lalu di sini ada hasil dan pembahasan. Untuk non-existent 0, initial atau header hot 1, repeatable but intuitive 2, define process 3, manage and measurable 4, 5 optimize. Di sini ada legend for symbol usage. Di sini ada warna yaitu gray atau biru, saya nggak tahu persis warnanya. Di sini ada enterprise current status, industry average, enterprise target. Lalu di sini ada legend for ranking use untuk 0. Management process are not a place it all. Untuk 1, proses are ad hoc and disorganized. 2, proses follow a regular pattern. 3, proses are document and communicate.
4. Process are monitor and measure. 5. Good practice are follow and automate. Kemudian di sini ada pengolahan data questionnaire. Untuk domain ada monitor and evaluate. Monitor and evaluate IT performance, yaitu domainnya ada PO1. Untuk indeks kematangannya yaitu 2,93, maturity levelnya 3. Lalu ada PO8, indeks kematangan 3,24, maturity levelnya 3. Lalu di sini ada A12, indeks kematangan 3,18, maturity levelnya 3. Lalu di sini ada A13, indeks kematangannya 2,97, maturity levelnya 3. Kemudian di sini ada DS10, indeks kematangannya 3,28, maturity levelnya 3. Kemudian di sini ME4, indeks kematangannya 3,6, maturity levelnya 3. Total indeks kematangan atribut 18,66. Untuk maturity levelnya 3,05. Ini adalah perhitungan hasil maturity level domain PO1, PO8, A12, A13, DS10, dan ME4. Kesimpulan, berdasarkan hasil audit sistem informasi persediaan barang pada PT 3 Putra Seling dengan kerangka kerja dari COVID 4.1, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Hasil analisis tingkat kematangan sistem informasi persediaan barang yaitu subdomain PO1, PO8, A12, A13, DS10, dan ME4 menghasilkan nilai tingkat kematangan menjadi 3. Berdasarkan nilai tingkat kematangan tersebut, maka nilai rata-rata dari tingkat kematangan sistem informasi persediaan barang adalah 3. Sehingga berdasarkan nilai tersebut disimpulkan tata kelola TI khususnya berkaitan dengan sistem informasi persediaan stok barang pada perusahaan berada pada tingkatan ketiga dengan status define proses, yang berarti perusahaan sudah melakukan pelatihan atau komunikasi secara formal kepada karyawannya berkaitan dengan standar prosedur dan tanggung jawab TI. Di sini ada satu, yaitu rekomendasi yang dapat diberikan kepada PT 3 Putra Selino sesuai hasil perhitungan nilai kesenjangan atau gap yang didapatkan agar perusahaan dapat mencapai tingkat kematangan yang lebih tinggi, yaitu A. Sebaiknya perusahaan mulai merencanakan dan melakukan pertemuan rutin dengan karyawan dan staf IT atau vendor. Maksudnya staf IT vendor setiap bulan atau 3 bulan sekali, dan salah satu agendanya membahas mengenai kondisi permasalahan, perbaikan, dan pengembangan sistem. B. Manajemen perusahaan sebaiknya melakukan koordinasi dengan staf IT vendor untuk membuat jadwal maintenance sistem yang terdiri dari pengecekan bug atau cacat desain pada sistem persediaan stok barang jurnal pada PT 3 Putra Selino selama 3 bulan sekali, seperti pembersihan PAN pada komputer server dan komputer karyawan, pembersihan RAM, dan pemberian pasta pada prosesor agar kondisi komputer server dari setiap informasi persediaan barang dan komputer karyawan serta perangkat keras pendukung lainnya selalu berada dalam kondisi optimal. Saran, demikian penjelasan mengenai saran kepada perusahaan sesuai hasil audit sistem informasi persediaan stok barang yang sudah dilakukan sebagai berikut, yaitu 1. Sebaiknya PT 3 Putra Selino lebih memperhatikan kondisi tata kelola TI khususnya mengenai sistem informasi persediaan barang yang digunakan dalam operasional pekerjaan perusahaan, sehingga keberadaan dari TI tersebut dapat meningkatkan kinerja dari karyawan dan mendukung manajemen perusahaan dalam pencapaian target dan tujuan perusahaan. Kedua, kondisi tingkat kematangan terkait kondisi tata kelola TI yang berkaitan dengan sistem informasi persediaan barang secara keseluruhan sudah cukup baik. Namun perusahaan harus tetap meningkatkan kondisi tata kelola TI.
Berikut saya tampilkan web atau program stok barang dari PT Tiga Putra Selimo. Di sini adalah webnya. Saya akan masukin terlebih dahulu admin, kemudian admin passwordnya. Ini adalah tampilan awal dari web kami, dan di sini adalah beberapa dashboardnya atau menu. Di sini ada kategorinya, yaitu alat kesehatan. Kalau mau tambahkan tinggal tambahkan saja. Kemudian di sini ada barang. Sini saya akan menjelaskan programnya. Ini lanjutan video yang tadi ya teman-teman. Kategorinya bisa ulang. Di sini alat kesehatan, kamu tambahkan, tinggal tambahkan aja alat kesehatannya. Kemudian di sini ada beberapa data. Ada nama barang, kategori barang, ukuran, dan harga. Kalau masih mau tambahkan, tinggal tambahkan data. Kalau misalnya mau edit atau hapus, tinggal diklik aja. Kemudian di sini operatornya, di sini ada 2 operator, yaitu saya sebagai adminnya, karena saya sebagai salah satu karyawan di PT Tiga Putra Selimo. Kemudian di sini asisten itu adalah yang bantu saya atau membackup saya di dalam kerjaan saya apabila saya berhalangan. Kalau misalnya tinggal mau dihapus saja atau diedit, tinggal diedit aja. Di sini misalkannya oke. Kalau misalnya mau foto, tinggal diklik aja fotonya. Kalau misalnya mau tambahkan data, tinggal tambahkan data aja. Kemudian di sini ada stok. Kalau mau tambahkan data aja, tinggal kita klik tambahkan aja. Misalkan masker sensi, jumlah stok barangnya misalkan 10, masukin ya, simpan. Tinggal otomatis akan terusnya akan berubah namanya masker sensi tadinya jadi 90, awalnya tadi itu 80 menjadi 90 karena saya tambahkan ya. Kemudian di sini ada laporan hariannya. Apabila kita udah transaksi, maka di sini di barang terluasnya akan muncul, total penjualan juga akan muncul, barang terluas dan pendapatan juga akan muncul. Tapi di sini saya belum melakukan transaksi, maka ini masih kosong. Apabila saya udah melakukan transaksi, maka akan tampil tampilannya. Oke, di sini saya akan contohkan salah satu transaksi saya.
Misalkan saya pesan baju APD, kemudian saya ingin pesan sebanyak 100 unit. Oh, ternyata jual permintaan lebih stok barang, nggak bisa. Berarti saya akan pesan sebanyak 50. Sama nggak bisa, berarti saya puluh aja deh, atau 20. Aja deh, 15 barang, kemudian saya pembayaran. Ini adalah diskon apabila dari kami memberikan diskon kepada customer, maka di sini saya misalkan 2 juta. Pembayaran secara menggunakan transfer. Di sini adalah nama PT Tiga Putra Selino, dan di sini adalah bank PT Tiga Putra Selino. Oke, contohkan langsung misalkan nomor rekeningnya seperti ini, nama rekeningnya, kemudian kita akan submit. Ini adalah transaksinya. Kalau kita print, ya kita print aja. Kita akan langsung cetak print. Kemudian di sini laporan harian. Dan tadi kita udah melakukan transaksi, maka akan tampil laporan penjualan harian di hari ini. Pendapatannya tadi 1.800.000, barang terjual itu ada 15 barang karena kita input tadi 15, total penjualan 1. Barang terlaris tadi baju APD. Ini adalah hari sekarang. Di sini di angka ini adalah tanggal dan ini hasilnya hari. Sekarang kita ada di hari Minggu tanggal 21, total pendapatannya 1.800.000. Kemudian laporan bulanan seperti ini tampilannya, teman-teman. Nah, ini total keseluruhannya udah terjumlahkan, udah dijumlahkan maksudnya. Kemudian laporan pembayarannya yang tadi adalah ini yang tadi yang melakukan order, datanya seperti ini, teman-teman ya. Baju APD kotak 15 harga 120.000 per pieces,
dari 1.400.000, diskonnya 0%. Rekeningnya ini bayar kembalian dulu Mandiri atas nama PT Tigo Persero. Ini seperti ini teman-teman tampilan dari program audit sistem informasi stok barang kami, ketersediaan barang. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang kami ucapkan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.